bicara mengenai pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga angin, itu sebetulnya kita bicara tentang diagram konversi angin yang praktis berlaku untuk semua jenis energi ya. Hanya ketika kita bicara angin, memang yang kita manfaatkan adalah energi kinetik dari angin, dari pergerakan udara, yang kemudian memutar turbin angin atau wind turbine, sehingga energi kinetik tadi berubah menjadi putaran, energi mekanik, turbine yang berputar, dan putaran ini yang kemudian memutar generator, dan generator ini kemudian menghasilkan listrik. Dan dari generator ini kemudian listrik disalurkan, ditransmisikan, didistribusikan untuk dimanfaatkan oleh konsumer atau pengguna. Nah, ketika kita bicara tenaga angin, maka kita bicara dari angin, energi kinetik, melalui turbin dikonversi menjadi putaran, energi mekanik ya. Jadi energi kinetik angin, pergerakan udara yang mengenai baling-baling dari wind turbine, kemudian memutar baling-baling ini, memutar turbin yang kemudian berubah menjadi energi mekanik, dan energi mekanik ini porosnya kemudian memutar poros atau rotor generator menghasilkan listrik. Wind turbine sendiri komponen besarnya atau strukturnya itu tidak terlalu beda dari komponen-komponen yang ada di gambar ini dari 4. Jadi ada blade, ada baling-baling, di mana angin akan menubruk baling-baling dan kemudian menggerakkan baling-baling itu untuk berputar dalam satu poros, hub B, yang kemudian akan memutar generator dan peralatan listrik lainnya yang ada di bagian C yang biasa disebut nacelle. Nah, nacelle ini ditopang oleh struktur tower D yang membentuk suatu wind turbine yang lengkap. Jadi kalau kita bicara wind turbine, biasanya kita tidak akan jauh-jauh dari baling-balingnya, dari blade-nya, dari nacelle, kemudian dari tower, dan tentu saja ada foundation di bawah, dan mechanical electrical komponen yang memungkinkan terjadi konversi dari angin ke mechanical, ke electrical, hingga listrik itu didistribusikan ke pengguna. Jadi pada prakteknya ada wind turbine yang menggunakan horizontal axis ya, jadi sumbunya itu mendatar. Ini mungkin bukan hal yang baru. Jadi kalau kita ingat di kincir-kincir angin di Belanda yang dari zaman dulu juga dia sumbunya horizontal. Dan sumbu horizontal ini bisa blade-nya atau baling-balingnya bisa hanya 2 bilah, bisa juga multi bilah atau multi blade. Bisa sampai banyak. Banyaknya berapa ya tergantung dari desain. Bisa juga dia berbentuk vertical axis sumbunya. Jadi sumbunya vertikal di mana kemudian wind turbine berputar di sumbu vertikal ini. Jadi vertical axis. Ada yang bentuknya ini, Darius machine misalkan. Jadi blade-nya itu di samping seperti ini dengan poros vertikal, bisa saja dalam bentuk Savonius machine dalam bentuk seperti ini. Jadi dua-duanya sama-sama berputar secara vertikal. Nah, pada prakteknya ini adalah bentuk yang digunakan prakteknya untuk membangkitkan listrik. Yang horizontal axis itu memang sekarang yang paling populer adalah yang 3 blade seperti ini. Vertical axis belum sepopuler yang horizontal axis wind turbine, tapi juga mulai banyak pengembangan ke arah sana, terutama karena dengan vertical axis itu diperkirakan akan lebih
visible ketika kita ingin membangun pembangkit listrik tenaga angin yang ukurannya besar, misalnya yang lebih dari 5 megawatt, 10 megawatt, bahkan lebih. Karena dengan sumbu vertikal, di pembebanan itu diperkirakan bisa lebih, didesain bisa lebih seimbang dibandingkan kalau dia sumbu horizontal. Bayangkan untuk 5 megawatt misalkan ini sudah diameternya sudah lebih dari 100 meter. Ketika kita ingin mencapai 10 megawatt atau 20 megawatt, mungkin baling-balingnya akan lebih besar lagi, sehingga mungkin akan sulit mendesainnya secara struktur yang bisa menahan blade sepanjang itu atau sebesar itu atau seberat itu. Lagi pula di sumbu horizontal semua peralatan konversi ada di puncak tower yang tentu agak lebih sulit dibanding vertikal aksis yang bisa disimpan di bawah tower yang aksesnya akan lebih mudah. Jadi banyak kelebihan kekurangannya yang mungkin kita bisa bandingkan. Yang jelas memang masing-masing ada kelebihan kekurangan, dan ini adalah strukturnya. Jadi kalau kita lihat, kita bicara yang horizontal axis wind turbine, ada rotor blade, ada gearbox. Karena putaran baling-baling ini memang tidak cepat ya. Kalau kita lihat mungkin satu putaran butuh beberapa detik bahkan untuk putaran utuh. Sementara kita tahu bahwa generator perlu kecepatan yang cukup tergantung jumlah pole untuk menghasilkan listrik arus bolak-balik dengan frekuensi tertentu 50 atau 60 Hz. Makanya dibutuhkan gearbox yang mengubah kecepatan menjadi lebih cepat di sini. Ini yang horizontal axis, ada tower. Kemudian vertical axis, ini ada rotor blade juga, tapi dia berputar dengan sumbu vertikal. Ada ketinggian rotor, dan generator proses konversi dari mekanik ke listrik bisa diletakkan di struktur di bawah. Jadi aksesnya tentu saja ini lebih mudah. Kemudian maintenance praktis, tapi ini juga teknologi yang sudah lebih dulu, dan kelebihannya yang horizontal axis juga karena bagaimanapun biasanya angin tuh lebih kencang di atas, semakin ke atas semakin kencang dibanding di bawah, sehingga ini relatif lebih baik juga efisiensinya dalam mengekstrak energi angin. Nah, ini kalau kita bandingkan antara horizontal vertical axis, kita lihat sini kelebihan dari vertical axis. Misalkan dia bisa menerima angin dari segala arah, sementara kalau yang horizontal axis itu perlu mekanisme tambahan untuk membuat dia bisa menghadap ke arah di mana angin bertiup. Vertical axis misalnya segala komponen ada di bawah, sehingga mungkin tower bisa lebih ringan. Tapi itu tadi bahwa rotor di bawah memang, tapi bagaimanapun biasanya angin semakin ke atas itu semakin lebih kencang, sehingga bisa lebih mengekstrak lebih banyak energi kalau kita di atas. Dan itu kelebihan dari horizontal axis. Kemudian juga ada daya sentrifugal, ada masalah dengan self-starting capabilities, ada support di bagian atas dari rotornya, turbinnya, dan ketika kita mau mengganti rotor misalnya banyak sekali bagian yang harus dikelola. Jadi ujung-ujungnya horizontal vertical axis memang itu pertimbangan antara teknologi, jadi sampai mana teknologi itu bisa mensupport desain yang ada, kemudian dari sisi teknisnya, berapa besar efisiensi, reliability, performance dari wind turbine, dan yang tidak kalah penting adalah tentu faktor ekonomis. Jadi overall, berapa rupiah, berapa biaya yang dikeluarkan per kilowatt hours listrik yang dibangkitkan, itu yang menjadi pertimbangan ketika kita memutuskan wind turbine mana yang akan dipakai, dari jenis apa, dan seterusnya. Dalam sisi klasifikasinya, memang horizontal axis turbine ini lebih populer sampai saat ini, dan biasa dibagi dalam 3 kelompok. Jadi ada yang disebut small wind, ini yang kecil, yang biasanya di bawah 10 kilowatt atau di bawah 10.000 watt, biasanya untuk perumahan, untuk hobis, untuk pertanian, aplikasi-aplikasi terpencil, untuk
pompa air, untuk rural area, untuk BTS-BTS komunikasi. Kemudian ada yang intermediate, jadi biasanya ini antara 10 sampai ratusan kilowatt, biasanya ini untuk satu desa atau untuk hybrid system, untuk distributed power, dan yang skala besar wind turbine-nya itu mencapai beberapa megawatt. Ini untuk betul-betul pengganti pembangkit listrik yang klasik. Sekian mungkin tentang pembangkit listrik tenaga bayu atau tenaga angin. Terima kasih.